Sebelum kita memahami bagian masing-masing tab yang ada di Microsoft Word beserta dengan fungsinya masing-masing, terlebih dahulu kita seharusnya melihat bagian atas layar Word. Nah, di sini inilah yang dinamakan ribbon atau pita. Nah, ribbon ini tuh ibaratnya lemari perkakas. Nah, setiap laci atau kategori besarnya itu adalah tab. Nah, tab itu di sini adalah file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Nah, di dalam setiap tab di sini pun ada kotak-kotak kecil yang biasanya disebut grup atau kumpulan tombol yang fungsinya mirip. Nah, nantinya kita akan bahas satu persatu masing-masing dan beserta fungsinya juga. Langsung saja kita bahas yang pertama adalah tab file. Jadi tab file pada Microsoft Word itu adalah fungsinya untuk kita memudahkan dalam mengatur berkas atau dokumen. Jadi fungsi utama dasarnya itu adalah kita dapat mengelola dokumen dan mengakses fungsi-fungsi dasar yang berhubungan dengan berkas. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada new atau bahasanya adalah baru. Jadi di sini kita memungkinkan dapat membuat dokumen baru. Nah, pada blank dokumen ini ataupun kita dapat memilih template dari yang tersedia dari Microsoft Word. Nantinya kita dapat isi dengan dokumen yang kita ingin buat. Kemudian selanjutnya menu open. Nah, open atau buka di sini fungsinya itu adalah untuk membuka dokumen yang sudah ada dari komputer kita atau layanan penyimpanan cloud seperti OneDrive. Selanjutnya ada menu info. Nah, info di sini fungsinya memberikan informasi penting terkait dokumen seperti yang kita lihat adalah properties. Di sana ada ukuran, size-nya, ada tanggal pembuatan, kemudian ada izin keamanannya juga. Nah, kita bisa melindungi dokumen kita juga dengan kata sandi atau memeriksanya dari masalah kompatibilitas di sini. Di sini juga kita bisa lihat siapa autor atau pembuat dari dokumen tersebut dan yang terakhir mengedit dokumen tersebut. Kemudian lanjut ke menu save. Nah, menu save di sini fungsinya untuk menyimpan perubahan pada dokumen yang sudah ada. Nah, jika misalnya dokumen belum pernah disimpan sebelumnya, opsi ini akan berfungsi seperti simpan. Nah, simpan sebagai misalnya di apakah termasuk ke dalam disk PC atau kita bisa menambahkan di tempat yang lain atau kita menaruhnya di browser. Nah, bisa kita pilih menyimpannya di mana. Kemudian ada save as. Nah, save as atau simpan sebagai, kita dapat menyimpan dokumen dengan nama atau lokasi baru. Nah, opsi ini sangat berguna ketika kita ingin membuat salinan dokumen tanpa mengubah file aslinya. Selanjutnya kita beralih ke menu cetak atau print. Kita dapat mengakses pengaturan untuk mencetak dokumen. Kita dapat menentukan printernya. Di sini ada menu printer. Nanti kita konekkan dengan printernya. Kemudian ada jumlah salinan juga dan halaman yang ingin kita cetak. Di sini yang pertama kita lihat adalah print all files. Nah, di sini fungsinya itu adalah pilihan di menu pengaturan cetak.
Nah, untuk mencetak seluruh dokumen dari halaman awal hingga akhir secara otomatis. Kemudian ada print one side. Di print one side ini itu untuk mengatur pencetakan dokumen kita apakah hanya pada satu sisi kertas. Jadi opsi ini atau pilihan ini tuh sangat membantu pengaturan default dan cocok untuk dokumen yang tidak perlu dicetak secara bolak-balik. Kemudian ada collated atau susunan. Jadi kita dapat gunakan saat mencetak dokumen yang terdiri dari beberapa halaman dan kita ingin cetak dalam beberapa salinan. Nah, kita tidak perlu menyusun ulang setiap salinan secara manual setelah dicetak. Nah, dokumen langsung tersusun rapi dan siap digunakan. Kemudian ada pilihan portrait orientation. Nah, portrait orientation ini apakah kita gunakan dalam portrait atau yang seperti ini ataupun landscape seperti ini. Nah, lanjut. Di sini ada pengaturan kertas yang kita pakai, apakah dalam bentuk letter, tabloid, legal, A3, A4 dan seterusnya, sesuai dengan yang kita inginkan ketika kita nantinya melakukan print dokumen tersebut. Kemudian ada custom margins. Ini kita gunakan untuk mengatur margin dokumen yang kita ingin print. Nah, biasanya kalau makalah itu kan kita gunakan 34, 33 kiri kanan atas bawahnya. Kemudian yang terakhir ada one page per sheet. Jadi fungsinya itu adalah untuk mencetak beberapa halaman, misalnya 2, 4, 6, 8 bahkan sampai 16 ke dalam satu lembar kertas. Jadi sehingga kita dapat menghemat kertas walaupun nantinya akan ditampilkan lebih kecil. Kemudian lanjut ke menu share. Jadi share atau bagikan di sini kita dapat memungkinkan untuk berbagi dokumen dengan orang lain, baik melalui email maupun menyimpannya ke cloud. Di sini. Kemudian lanjut ke menu export. Di export atau ekspor kita dapat menyimpan dokumen dalam format file yang berbeda. Misalnya seperti dalam bentuk PDF atau XPS. Nah, sehingga mudah dibaca di berbagai perangkat. Kemudian ada close. Jadi close di sini itu untuk menutup dokumen yang sedang kita kerjakan tanpa keluar dari aplikasi Word. Lanjut ada di sini account. Jadi di sini account ini ditampilkanlah account yang kita gunakan, alamat email yang kita gunakan dalam membuat dokumen di Microsoft Word ini. Kemudian ada menu feedback, jadi umpan balik kita terhadap Microsoft Word ini. Kemudian yang terakhir ada option. Nah, option ini atau opsi ini kita dapat membuka jendela pengaturan lanjutan untuk menyesuaikan berbagai aspek dari Microsoft Word seperti pengaturan ejaan, tampilan, dan toolbar. Seperti itu. Setelah tadi kita memahami tab file, selanjutnya kita akan menuju tab home. Nah, tab home di sini merupakan tab yang paling sering kita pakai atau gunakan. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk mengatur tampilan dan gaya teks. Nah, isi utamanya itu meliputi yang pertama itu adalah font. Nah, font ini untuk mengatur jenis huruf, berapa huruf yang mungkin nantinya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Di sini saya mempunyai paragraf contohnya. Nah, kita bisa ubah apakah kita mau menggunakan font
Yang biasa kita gunakan ada Times New Roman atau Calibri. Ada Arial juga, di sini bisa kita atur. Kemudian kita beralih ke ukuran teks. Ukuran teks di sini bisa kita lihat apakah kita menggunakan ukuran 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Saya di sini juga ada sebuah paragraf. Nah, di sini saya bisa mengubah ukuran paragraf tersebut. Bisa diperkecil di ukuran 8, 12 sampai yang terbesar itu adalah 72. Nah, di sini yang bisa kita atur ukuran dari teks yang kita inginkan. Kemudian ada efek teks. Nah, efek teks di sini ada bold, italic, underline, nah dan lain sebagainya. Kita contohkan paragraf tersebut yang tadi. Ketika kita mau bold, nah ini yang kita tekan. Kemudian italic, miring. Kemudian ada underline, garis bawah. Kemudian kita geser ke paragraf. Nah, ketika kita ingin paragraf tadi, apakah kita mau rata kiri? Bisa kita atur. Nah, di sini sudah rata kiri. Kemudian ada rata tengah. Kemudian ada rata kanan dan rata kiri kanan. Kemudian ada jarak baris. Jarak baris bisa kita atur di sebelah sini. Apakah kita mau 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 sampai dengan 3,0. Kemudian ada penomoran atau bullet. Ketika kita mau mengedit poin-poin dalam dokumen, bisa kita gunakan di sini. Ada beberapa pilihan. Ada yang seperti ini, dan seperti ini bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk penomorannya di sini apakah 1, 2, 3 dan seterusnya, atau poin A, poin B, poin C, dan untuk poin pada makalah ada 2.1, 2.2, ada 3.1, 3.2, itu bisa kita gunakan, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan dan kegunaan nantinya. Kemudian selanjutnya ada style. Di sini ketika kita ingin membuat paragraf tadi, misalnya untuk judul, apakah untuk judul, kemudian ada subjudul, bisa kita edit di sebelah sini stylenya bagaimana. Ada normal, ada no space, ada heading 1, heading 2, title, subtitle, dan subtitle yang ini. Kemudian ada editing. Nah, di sini yang pertama ada menu find. Nah, di sini ketika kita ingin mencari sebuah kata, bisa kita cari di sini misalkan kata word. Kemudian kita tekan enter, maka akan tampil kata yang kita ingin temukan tadi. Kemudian ada replace, yang ketika kita mau mengubah atau memperbaiki kata, misalkan ada typo, mungkin kita mau ubah ke yang seperti apa, yang lebih benar, itu bisa kita perbaiki atau kita ganti di bagian replace ini. Kemudian ada menu select. Nah, ketika kita mau memblok semua paragraf,
Nah, bisa kita tekan di sini atau beberapa objek saja. Nah, bisa kita atur di sini. Selanjutnya, setelah kita memahami tab home tadi, kita beralih untuk memahami tab insert. Nah, tab insert ini fungsi utamanya itu menyisipkan elemen tambahan ke dalam dokumen yang ingin kita buat. Nah, yang pertama bisa kita lihat adalah cover page. Nah, cover page di sini fungsinya itu untuk menyisipkan halaman sampul dengan desain yang sudah jadi. Kita bisa pilih nantinya di sini, ataupun kita bisa menambahkan halaman sampul secara otomatis, atau kita bisa mendesain sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Kemudian ada blank page. Nah, blank page ini fungsinya itu untuk menyisipkan halaman kosong baru pada dokumen yang kita buat. Misalkan ketika kita membuat dokumen, lalu ada hal-hal yang kita ingin tambahkan di tengah-tengah, nanti bisa kita tambahkan, kita bisa sisipkan di blank page ini. Kemudian ada page break. Nah, page break di sini fungsinya itu untuk memindahkan kursor ke halaman baru atau memisahkan bagian dokumen. Kemudian selanjutnya kita geser ke table. Nah, table ini kita ada insert table, ada draw table, ada Excel, spreadsheet, dan quick tables. Nah, insert table fungsinya itu pastinya untuk menyisipkan table dengan tentunya untuk menentukan jumlah baris dan kolom. Apakah kita membuat 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Kemudian draw table, kita bisa menggambar table secara manual. Kemudian ada Excel spreadsheet. Jadi kita dapat menyisipkan lembar kerja Excel ke dalam dokumen Word. Nanti bisa kita sisipkan di dalam dokumen tersebut. Kemudian ada quick tables. Nah, quick tables ini fungsinya untuk menyisipkan tabel dengan format yang sudah ada. Di sini kita lihat Microsoft Word menyediakan ada beberapa template table kalender, kemudian beberapa table lainnya, list table bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian ada bagian illustration. Nah, di illustration ini ada pictures. Nah, pictures ini kita bisa menyisipkan gambar dari komputer maupun dari sumber daring. Apakah dari device ini atau online picture. Kemudian ada shapes. Ada shape di sini fungsinya untuk menyisipkan bentuk-bentuk, apakah seperti kotak, kemudian ada atau bentuk lingkaran, panah, dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa kita gunakan. Kemudian ada smart art. Smart art ini kita dapat menambahkan diagram untuk menampilkan informasi secara visual, misalnya daftar, list, proses, kemudian cell, hierarchy, relationship, metric, pyramid, picture, and office.com. Kemudian ada, kita hapus dulu. Kemudian ada chart. Nah, di sini chart ini fungsinya untuk menyisipkan grafik, apakah seperti grafik batang atau grafik garis
atau lingkaran, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita untuk memvisualisasikan data ketika kita membuat dokumen. Nanti juga disediakan yang lain-lainnya, ada bar, area, X, Y, map, stock, dan lain sebagainya. Kita cancel dulu. Kemudian ada screenshot. Screenshot ini kita dapat menyisipkan tangkapan layar dari jendela program yang sedang aktif. Ketika kita membuat dokumen, kemudian kita membutuhkan tangkapan layar yang mungkin sudah kita tangkap layar tadinya, bisa kita sisipkan di sini. Kemudian ada menu add-ins. Add-ins ini berisi aplikasi atau alat-alat tambahan yang bisa diinstal untuk memperluas fungsionalitas. Contohnya ada alat bantu untuk penerjemahan atau ensiklopedia. Di sini ada Wikipedia misalnya. Kemudian di sini ada menu media. Di sini kita dapat menyisipkan online video. Misalkan menyisipkan video dari sumber daring, misalnya dari YouTube. Kemudian ada bergeser menu links, atau tautan. Di sini kita bisa menambahkan hyperlink, menambahkan tautan ke halaman web atau dokumen lainnya. Kemudian ada bookmark, bisa menandai lokasi tertentu dalam dokumen untuk referensi cepat. Kemudian ada cross reference. Ini bisa menyisipkan referensi ke elemen lain dalam bentuk nomor halaman, judul, ataupun tabel. Kemudian kita geser ke, di sini ada komen. Nanti bisa misalkan dokumen ketika sudah jadi kemudian diserahkan, orang lain bisa memberikan komen di dalam dokumen tersebut. Kemudian lanjut ke header and footer. Ada header di sini, fungsinya untuk menambahkan teks atau gambar yang muncul di bagian atas setiap halaman. Kemudian ada footer. Footer di sini untuk menambahkan teks atau gambar yang muncul di bagian bawah setiap halaman. Kemudian ada page number di sini untuk kita membuat halaman. Selanjutnya ada menu teks. Di sini ada text box. Ini bisa membuat kotak teks yang bisa diposisikan di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada word art. Dengan kita dapat memasukkan teks dengan gaya huruf yang artistik. Kemudian ada drop cap. Yang ini word art. Ada drop cap. Kemudian buat huruf pertama pada paragraf bisa menjadi lebih besar. Kemudian ada signature line. Ada date and time, bisa menyisipkan tanggal dan waktu. Kemudian ada objek di sini untuk menyisipkan objek dari program lain, misalnya file PDF atau presentasi. Kemudian ada quick part, kita bisa menyisipkan teks, properti, atau kategori dokumen yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian ada simbol, di sini ada equation. Misalnya kita mau ngedit rumus-rumus matematika, sini bisa kita pilih. Kemudian ada simbol khusus, simbol-simbol khusus, karakter yang tidak ada di keyboard bisa kita pilih. Biasanya itu ada karakter mata uang atau karakter matematika yang tidak ditampilkan di dalam keyboard. Selanjutnya kita akan membahas bagian tab draw. Di sini fungsi dari tab draw adalah memungkinkan kita untuk menggambar atau membuat ilustrasi serta untuk menyempurnakan dokumen kita secara digital melalui berbagai alat yang sudah disediakan oleh Microsoft ini.
Yang pertama kita lihat di sini ada bagian tools atau pens. Nah, di sini kita bisa memilih alat-alat dan pena. Nah, kita bisa memilih alat pena apa untuk kita menggunakan dalam menggambar atau menulis. Bisa dalam bentuk pen, pensil, dan stabilo. Kemudian ada juga nanti disediakan warna dan ketebalannya untuk kita mengatur warna dan ketebalan garis sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ketika nantinya ada untuk menghapus coretan yang sudah kita buat, itu kita bisa menggunakan eraser. Kemudian di bagian convert, di sini ada menu ink to shape. Nah, ink to shape di sini ini kita dapat mengubah goresan menjadi bentuk geometris yang lebih sempurna. Misalnya seperti lingkaran, persegi, atau panah. Kemudian di ink to matte, nah di sini kita dapat mengubah tulisan tangan rumus untuk rumus matematika menjadi simbol matematika yang bisa kita diedit secara digital. Kemudian insert, nah di sini kita bisa menyisipkan gambar teks atau text box, kotak teks untuk menulis di dalamnya dengan fungsi sebagai insert word art. Selanjutnya kita akan membahas tab design. Nah, tab design di sini fungsinya itu kita dapat mengatur tampilan visual dokumen kita secara keseluruhan, termasuk menerapkan tema. Kita dapat mengubah skema warna, font, serta mengatur latar belakang halaman seperti warna atau watermark. Nah, di sini kita paling ujung bisa kita lihat ada tema. Kita di sini dapat memilih tema dokumen yang akan dapat mengubah warna, font, dan efek secara keseluruhan di seluruh dokumen kita. Kemudian kita dapat mengatur warna atau colors. Kita dapat mengubah skema warna tema dokumen kita tanpa harus mengubah font secara manual. Kemudian ada pengaturan menu font. Nah, di sini kita dapat mengganti jenis huruf atau font untuk seluruh dokumen berdasarkan tema font yang kita pilih. Kemudian ada paragraph spacing. Nah, di sini kita dapat mengatur jarak antar baris dan paragraf dengan cepat tanpa menyeleksi teks secara manual. Kemudian ada effects. Di sini kita dapat memberikan efek visual tambahan pada objek-objek yang di dalam dokumen yang kita buat. Kemudian ada set as default. Nah, di sini kita dapat menetapkan pengaturan desain saat ini menjadi default untuk semua dokumen baru yang kita buat. Kemudian ada fake background. Di sini ada yang pertama kita lihat ada watermark. Watermark ini kita dapat menambahkan tanda pada dokumen. Nah, tandanya itu bisa dalam bentuk teks maupun gambar di dalam dokumen nantinya yang kita buat. Kemudian ada fake color. Nah, fake color ini kita dapat memberikan warna latar belakang pada halaman dokumen untuk mengubah tampilannya. Kemudian yang di ujung terakhir ada fake borders. Nah, di sini kita dapat menambahkan garis tepi atau bingkai di sekeliling halaman dokumen yang kita buat. Nah, di sini Microsoft Word memberikan kita banyak pilihan untuk kita memilih atau menambahkan garis tepi di dalam dokumen kita. Selanjutnya kita dapat melihat tab layout. Nah, fungsi tab layout di sini kita dapat mengatur tata letak dokumen secara visual seperti ukurannya, orientasi halaman, margin, spasi paragraf, dan posisi objek. Nah, yang paling ujung
pada page stub kita melihat ada margin. Nah, margin di sini fungsinya itu kita dapat mengatur batas halaman atas, kanan, kiri, dan bawah. Biasanya yang kita sering jumpai pada makalah-makalah itu adalah 34, 33. Kemudian ada orientation. Nah, orientation di sini kita dapat mengatur orientasi halaman menjadi vertikal ataupun horizontal. Nah, vertikal di sini portrait ataupun landscape, ya, landscape atau horizontal. Kemudian selanjutnya ada size. Nah, size ini kita dapat mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan. Misalnya ada letter, tabloid, legal, statement, eksekutif, A3, A4, A5, dan seterusnya kita bisa atur di sini. Kemudian ada columns. Nah, kolom di sini fungsinya itu untuk membagi teks menjadi beberapa kolom. Nah, mirip seperti format koran, apakah 1, kemudian 2 dalam satu halaman ataupun 3, dan seterusnya. Kemudian ada bagian paragraf. Nah, di sini di indent atau indentation kita dapat mengatur jarak dari margin kiri atau kanan untuk menggeser teks seperti, atau bahasanya itu indent left dan indent right. Nah, di sini bisa kita atur. Kemudian ada spacing. Nah, spacing ini kita dapat mengatur jarak spasi, misalnya spasi sebelumnya itu bahasanya itu udah spacing before, dan sesudah itu spacing after paragraph serta spasi antar baris bisa kita atur di sini. Kemudian ada range. Nah, range ini itu bahasanya adalah pengaturan objek. Nah, pengaturan objek ini ada position. Nah, position kita dapat mengatur posisi objek seperti gambar pada halaman. Kemudian ada bring forward atau send backward. Itu kita dapat membawa objek maju atau mengirimnya mundur untuk mengatur tumpukan objek. Kemudian di sini sebelumnya ada wrap text. Wrap text ini kita dapat mengatur bagaimana teks itu akan mengalir di setiap objek-objeknya. Kemudian ada lines. Nah, lines di sini kita dapat meratakan objek secara apakah kiri, tengah, kanan, atas, atau bawah. Kemudian ada group. Nah, group atau ungroup, kita dapat menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan ataupun kita dapat memisahkannya. Kemudian ada rotate atau rotasi, kita dapat memutar objek tersebut. Selanjutnya kita beralih untuk membahas tab reference. Nah, tab reference di dalam Microsoft Word di sini adalah sebuah menu yang fungsinya itu untuk mengelola referensi dalam dokumen kita, seperti misalnya daftar isi otomatis, footnote atau catatan kaki, kutipan, dan daftar pustaka. Nah, disinilah kita dapat mengaturnya. Kita lihat di paling ujung ada table of contents. Nah, table of contents di sini kita dapat membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan heading yang kita gunakan di dalam dokumen. Kita juga dapat memperbaruinya secara otomatis jika ada perubahan. Kemudian kita beralih ke footnotes atau catatan kaki. Nah, kita dapat menambahkan catatan kaki di dalam bagian bawah halaman atau di catatan akhir di dalam dokumen yang kita buat. Kemudian ada citation and bibliography. Nah, di sini fungsinya itu kita dapat memasukkan kutipan
masukkan kutipan, dan kita dapat membuat daftar pustaka secara otomatis. Kita bisa memilih gaya kutipannya apakah dalam bentuk apa, MLA atau Chicago, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke caption. Nah, caption di sini kita dapat menambahkan keterangan atau judul pada gambar atau tabel atau objek lainnya di dalam sebuah dokumen yang kita buat. Kemudian lanjut ke bagian menu indeks. Nah, indeks ini kita dapat membuat indeks yang memuat daftar istilah kunci, istilah kunci beserta nomor halamannya. Kemudian ada table of authorities. Nah, kita dapat menyisipkan tabel sumber otoritas yang sering kita gunakan untuk dokumen hukum. Selanjutnya, kita beralih untuk membahas tab mailing. Nah, mailing di sini adalah menu yang kita gunakan untuk membuat surat, label, atau amplop secara massal atau mail merge. Kita dapat menggabungkan satu dokumen template dengan data dari sumber lain, misalnya daftar Excel. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan tab mailing sini. Nah, di paling ujung kita bisa lihat create. Nah, create ini kita biasa gunakan untuk membuat atau memformat sebuah surat atau label atau amplop. Nah, di sini bisa kita manfaatkan. Kemudian start mail merge. Nah, di sini itu kita dapat memulai proses mail merge, dan kita gunakan untuk memilih jenis dokumen. Pilih jenis dokumen apakah dalam bentuk surat, label, atau amplop, serta membuat atau memilih daftar penerimanya. Kemudian ada write and insert fields. Nah, di sini itu fungsinya itu kita dapat menyisipkan data dari daftar penerima ke dalam dokumen. Ada namanya, ada alamat atau salam yang dibuat secara otomatis. Kemudian ada preview result. Nah, di sini kita dapat meninjau final resultnya, hasil surat atau dokumen yang sudah kita gabungkan dengan data penerima. Nah, sebelum kita cetak atau dikirim. Nah, fitur ini tuh memungkinkan kita sebagai pengguna Microsoft Word untuk memeriksa keakuratan isi surat. Kemudian akhirnya finish ini digunakan untuk menyelesaikan proses mail merge, yaitu dengan mencetak dokumen atau mengirim melalui email atau menyimpan hasilnya sebagai dokumen terpisah. Selanjutnya kita membahas tab review. Nah, tab review di sini itu sangat berguna untuk kita pengguna Microsoft Word untuk meninjau, mengoreksi, dan mengelola dokumen, terutama saat kita bekerja sama dalam sebuah tim dalam mengerjakan sebuah dokumen tersebut. Nah, biasanya kita dapat melakukan pengecekan ejaan, tata bahasa, atau menelusuri komentar dan melacak perubahan yang dibuat. Nah, di sini kita bisa dapat mengeceknya. Nah, di yang paling ujung kita melihat ada menu proofing atau pemeriksaan. Nah, di sini ada spelling and grammar. Nah, kita dapat memeriksa dan mengoreksi kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam teks secara otomatis. Kemudian ada thesaurus. Nah, thesaurus ini biasanya kita dapat gunakan dalam mencari sinonim atau kata lain yang memiliki arti serupa untuk menghindari pengulangan kata. Kemudian ada word count. Nah, word count di sini kita dapat menghitung jumlah kata, karakter, dan halaman dalam dokumen yang kita buat. Kemudian kita beralih ke language. Nah, language di sini kita dapat lihat ada fitur translate dan
language. Nah, di sini kita dapat menerjemahkan teks ke bahasa yang kita inginkan. Kemudian bergeser ke menu comments. Nah, comments atau komentar. Nah, kita melihat di sini ada new comment. Nah, new comment ini kita dapat menyisipkan komentar baru pada bagian dokumen tertentu. Kemudian ada menu delete. Nah, delete kita dapat menghapus komentar yang sudah ada. Kemudian ada previous dan next, itu kita dapat gunakan sebagai navigasi untuk berpindah ke komentar sebelumnya ataupun selanjutnya. Kemudian kita geser ke menu tracking. Nah, tracking ini pembahasannya itu adalah pelacakan. Nah, yang kita lihat di sini ada track change. Nah, track change ini kita dapat menandai dan merekam semua perubahan yang kita buat dalam dokumen. Apakah kita dapat melakukan penambahan atau penghapusan teks. Kemudian ada selanjutnya ke change, menu change. Nah, di sini ada accept, reject. Nah, accept atau reject ini kita dapat menerima atau menolak perubahan yang telah kita lacak secara satu persatu ataupun sekaligus. Kemudian lanjut ke menu compare. Nah, compare atau pembahasannya itu adalah membandingkan. Nah, kita dapat membandingkan dua ataupun lebih versi dokumen untuk melihat perbedaan antar versi. Kemudian kita geser ke menu protect. Nah, protect ini kita dapat melihat protect dokumen di sini. Kita dapat membatasi pengeditan atau pengubahan dokumen. Misalnya kita dapat membatasi format atau melindungi dengan kata sandi sebagai sebuah perlindungan terhadap dokumen kita. Adapun dokumen inspektor kita dapat menghapus informasi pribadi atau tersembunyi seperti komentar dan revisi sebelum membagikan dokumen. Selanjutnya kita membahas tab view. Nah, tab view ini biasanya kita gunakan untuk mengatur bagaimana dokumen kita ditampilkan di layar dan mengendalikan berbagai elemen-elemen visual yang kita gunakan. Nah, yang kita lihat di sini yang paling ujung ada menu views. Nah, yang pertama kita lihat adalah read mode. Nah, read mode ini kita dapat menampilkan dokumen kita dalam mode baca. Jadi kita bisa fokus pada isi teks dengan memaksimalkan ruang layar. Kemudian ada print layout. Nah, di sini kita dapat menampilkan dokumen seperti saat dicetak. Kemudian ada web layout. Nah, web layout di sini kita dapat menampilkan dokumen seperti tampilan di halaman web. Kemudian ada outline. Nah, outline ini kita dapat menampilkan dokumen dalam bentuk kerangka atau garis besarnya. Kemudian kita lanjut ke show. Nah, di show ini kita dapat mengatur elemen tampilan yang kita inginkan, yang kita ingin lihat ataupun sembunyikan. Nah, di sini ada ruler. Nah, di sini kita bisa hilangkan maupun kita bisa tampilkan rulernya yang ada di atas maupun di samping-samping sini. Nah, ruler ini kita bisa hadirkan dalam horizontal maupun vertikal. Kemudian ada grid lines. Nah, grid lines ini juga kita dapat menampilkan ataupun menyembunyikan garis kisi untuk membantu penataan objek. Kemudian ada navigation pane. Nah, kita dapat menampilkan panel navigasi untuk memudahkan berpindah antar bagian dokumen. Kemudian lanjut ke menu zoom. Nah, zoom ini kita dapat memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen agar lebih mudah dibaca
ataupun diatur. Kemudian lanjut ke menu window. Nah, window ini kita dapat mengelola beberapa dokumen sekaligus. Nah, ada di sini new window. Nah, new window ini kita dapat membuat jendela baru untuk membuat dokumen yang sama. Kemudian ada range all. Nah, range all ini kita dapat menyusun semua jendela dokumen yang terbuka secara berdampingan. Kemudian ada split, kita dapat membagi jendela dokumen saat ini menjadi 2 bagian. Kemudian kita beralih ke view side by side. Nah, ini kita dapat membandingkan 2 dokumen berdampingan. Kemudian lanjut ke macros. Nah, macros ini biasanya kita gunakan untuk membuat atau merekam serangkaian perintah yang dapat kita jalankan kembali nanti. Kemudian lanjut yang terakhir, kita ditampilkan ke tab help atau bantuan. Nah, di Microsoft Word, menu ini itu biasanya fungsinya untuk menyediakan bantuan, panduan, tutorial, dan tips untuk membantu pengguna untuk mengatasi sebuah masalah atau mempelajari fitur Word.